puji Tuhan. Halo semuanya, selamat sore semuanya. Kita bertemu di ibadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kita masih bisa bertemu. Ini semua karena kasih Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah
hari ini, sekarang kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami supaya kami mau sungguh-sungguh memuji kebesaran Engkau. Tolong kami, tolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Yang semangat ya teman-teman. Kita akan angkat satu lagu, yaitu Yesus Pokok. Bersukacita karena kasihnya Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Lebih indah kasih Yesus.
kan teman-teman, kita semua sudah bersuka cita, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu lagi, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus hari ini berkati kita mau dengar firman Tuhan. Kakak yang mau dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus, kita mau dengar-dengaran, kita mau taat, kita mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar?
Wah, nggak kerasa ya, kita udah masuk bulan Desember, dan nggak kerasa, kita juga akan mengakhiri tahun 2020. Karena itu, kita harus mengucap syukur sama Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita masih boleh ada saat ini. Terlebih lagi, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan segala kondisi yang ada, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada juga, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, dan kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, karena udah masuk bulan Desember, kakak yakin adik-adik di rumah udah pada tahu dong kalau misalnya masuk bulan Desember ini kita mau kita mau merayakan hari apa? Ya, kita mau merayakan hari Natal. Wah, kakak juga yakin nih adik-adik di rumah pasti udah semangat, pasti udah antusias kalau misalnya udah mau menyambut Natal ini. Karena biasanya kalau Natal adik-adik di rumah biasanya dapat hadiah kalau lagi Natal gini kan. Nah, tapi ternyata bukan cuma adik-adik yang antusias, yang semangat, yang happy mau Natalan. Nah, ternyata kalau kita lihat mungkin orang tua adik-adik atau saudara adik-adik, kita bisa lihat di rumah orang tua atau saudara udah pasang pohon Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumahnya, atau mungkin juga ada beberapa dari adik-adik kalau misalnya Natal beli baju baru, atau mungkin juga di mall-mall kita bisa lihat di toko-toko ada pohon Natal, hiasan-hiasan Natal, dan lagu-lagu Natal dimainkan gitu. Nah, tapi apa hanya sekedar itu? Apa hanya sekedar terima hadiah? Apa hanya sekedar baju baru, beli baju baru, atau hanya sekedar kita pasang pohon Natal? Apa hanya sekedar itu makna Natal? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau baca dulu satu ayat. Kita mau baca sama-sama yuk. Kalau adik-adik misalnya nggak ada yang nggak punya Alkitab, adik-adik boleh dengerin Kak Keisha baca. Tapi kalau misalnya adik-adik punya Alkitab, kita boleh baca sama-sama ya. Oke? Yang sudah ketemu, kita bisa baca sama-sama. Yesaya 9 ayat 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, jadi adik-adik, bagi Nabi Yesaya, arti Natal, arti kelahiran Tuhan Yesus, diartikan sebagai datangnya terang besar atas suatu bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah, adik-adik, pada waktu itu, bangsa Israel sedang di dalam ambang kehancuran. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang dari dalam penaklukan Asyur, karena akibat perbuatan bangsa Israel sendiri. Nah, kalau di dalam Alkitab sendiri kita sering baca kalau kegelapan sering diartikan, sering dilambangkan sebagai dosa, sebagai hukuman, sebagai kematian. Nah, kita tahu juga adik-adik, kita juga sering dengar gitu ya firman Tuhan bahwa bangsa Israel ini adalah seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seringkali mereka mendukakan hati Tuhan. Seringkali bangsa Israel ini berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita tahu bangsa Israel pernah menyembah berhala, bangsa Israel tidak setia, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka mendukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga tahu, tapi bangsa Israel ini adalah bangsa pilihannya Tuhan, ya. Karena itu Tuhan Yesus nggak mau bangsa Israel terus-terusan ada dalam kegelapan. Tuhan Yesus nggak mau bangsa Israel terus-terusan hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan Yesus mau bangsa Israel ini boleh keluar dari kegelapan. Bangsa Israel boleh keluar, boleh hidup sesuai yang Tuhan mau. Nah, jadi karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, karena itu
Tuhan Yesus kasih bangsa Israel terang untuk bangsa Israel boleh keluar dari kegelapan itu. Nah, kita juga bisa baca seringkali terang itu di dalam Alkitab seringkali diartikan sebagai lambang keselamatan, sebagai lambang pengampunan, sebagai lambang kebenaran, sukacita, dan pengharapan. Jadi kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus nggak mau bangsa Israel pokoknya hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan, di dalam kematian. Tapi Tuhan mau bangsa Israel itu hidup di dalam pengharapan, hidup dalam pengampunan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam sukacita. Karena itu Tuhan Yesus hadir sebagai terang buat bangsa Israel. Karena itu Tuhan Yesus bawa bangsa Israel keluar dari kegelapan itu. Kita baca satu ayat di Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama lagi ayatnya yuk. Kalau adik-adik udah ketemu, kita mau sama-sama baca ayatnya. Yohanes 8 ayat 12. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, di sini kita udah tahu nih adik-adik, kalau Tuhan Yesus sendiri itulah terang, sebagai terang. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari kegelapan. Tuhan Yesus menerangi bangsa Israel sehingga bangsa Israel nggak lagi berjalan di dalam kegelapan karena kegelapan tidak bisa lagi menguasai bangsa Israel karena Tuhan Yesus sendiri telah terang yang menerangi bangsa Israel. Kita baca satu ayat lagi di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Sudah ketemu? Kita baca ayatnya. 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita udah baca adik-adik, khususnya di ayat 5, kita tahu bahwa terang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan gak bisa lagi menguasai. Dan kegelapan gak bisa lagi menguasai bangsa Israel. Nah, apa yang kita pelajari saat ini gitu ya adik-adik, kita tahu bahwa kita juga kita sendiri adalah kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya adalah umat-umat pilihannya Tuhan. Kita juga sering kali sama seperti bangsa Israel, kita sering kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita sering kali berada di dalam kegelapan. Kita sering kali hidup di dalam dosa. Nah, karena Tuhan sayang sama kita, karena kita umat-umat pilihannya Tuhan. Tuhan nggak mau kita terus-terusan hidup di dalam dosa. Tuhan nggak mau kita terus-terusan bergaul dengan dosa, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam terangnya, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini membawa terang, membawa keselamatan, membawa pengampunan, membawa pengharapan, membawa kebenaran, membawa sukacita buat kita semua. Karena itu Tuhan nggak akan membiarkan kita hidup terus-terusan di dalam kegelapan, hidup terus-terusan di dalam dosa. Tuhan mau kita hidup di dalam terang itu karena terang itu udah hadir, terang itu udah datang ke dunia ini. Nah itu ayo sungguh-sungguh lebih lagi kita mau hidup di dalam terangnya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus itu sendiri, dan kita nggak mau lagi hidup di dalam kegelapan, kita nggak mau lagi hidup di dalam dosa. Dan sekarang kita tahu bahwa Natal bukan hanya sekedar terima hadiah, bukan hanya sekedar pasang pohon Natal dan segala pernak-perniknya, tapi kita tahu bahwa terang itu yaitu Tuhan Yesus sendiri, terangnya yang ajaib, datang ke dunia ini
membawa keselamatan, membawa pengampunan, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa kebenaran buat kita. Buat apa? Untuk kita boleh hidup di dalam terang itu, untuk kita boleh keluar dari kegelapan, dari dosa, dari maut, dari kematian, dari kejahatan, untuk membawa kita hidup di dalam terang itu. Nah, adik-adik, biar kiranya kita boleh sungguh-sungguh lebih lagi dalam Tuhan, hidup dalam terangnya Tuhan, hidup di dalam kasihnya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir ke dunia ini buat kita semua, umat-umatnya. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau lebih lagi sama Tuhan, hidup lebih lagi dalam Tuhan, tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kita boleh hidup sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu kita perlu bersyukur, kita terus mau hidup di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Karena itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, yaitu terangnya, yaitu sekali lagi keselamatan, pengharapan, kebenaran, pengampunan, dan sukacita itu Tuhan berikan buat kita. Dan kita mau terus terima itu, dan kita mau lakukan. Nah, sekian firman Tuhannya, kiranya boleh menjadi berkat buat adik-adik semua yang mendengarkan, dan kita boleh sama-sama terus hidup dalam terangnya Tuhan. Kita mau akhiri firman Tuhan saat ini. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir kepada kami Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini, membawa terang, membawa keselamatan buat kami, membawa pengharapan, membawa sukacita buat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan, sehingga kami Tuhan gak lagi hidup di dalam kegelapan, gak lagi hidup dalam dosa, gak lagi hidup di dalam kematian Tuhan, tapi kami boleh memiliki pengharapan, kami boleh memiliki sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu atas kami. Biar kiranya Tuhan kami boleh terus tetap tinggal dalam terang-Mu itu Tuhan. Kami boleh terus belajar Tuhan, komitmen Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi Tuhan di dalam Tuhan, mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan hidup di luar terang-Mu itu Tuhan, tapi kami mau hidup dalam terang-Mu itu, dan kami terus mau hidup dalam bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau tulis setiap hati adik-adik di rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kiranya boleh tertanam di hati mereka dan mereka boleh melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita udah dengar sama-sama firman-Nya. Biar kiranya firman-Nya boleh kita lakukan, dan kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita boleh hidup dalam terangnya Tuhan. Puji Tuhan. Ada pengumuman adik-adik buat adik-adik semua. Minggu depan akan ada ibadah Natal sekolah minggu secara online jam 4:30 sore. Adik-adik kita boleh sama-sama minggu depan ibadah secara online. Meskipun secara online, kakak percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan minggu depan kita boleh sama-sama merasakan sukacita, kita boleh mendapat sesuatu, mendapat berkat daripada Tuhan. Jangan lupa, sekali lagi minggu depan jam 4:30 sore kita mau beribadah sama-sama. Oke, kita mau akhiri ibadah kita saat sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Naikkan sama-sama pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Tuhan kami sudah boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh semakin hari, boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami. Biar kiranya Tuhan sukacita pengharapan itu terus ada buat kami Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam segala hal saat ini yang mungkin terbatas bagi kami untuk datang kepadamu, datang beribadah kepadamu Tuhan. Tapi tetap kami merasa bersyukur, tapi kami tetap bersukacita Tuhan di dalam Engkau, karena Engkau Allah kami, karena Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami sukacita, berikan kami pengharapan Bapa. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan kami boleh tetap memiliki pengharapan dan sukacita dalam Engkau. Terus pimpin kami, terus pimpin kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya dimanapun kami ada, kami dalam perlindungan dan penjagaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati adik-adik semua Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu, dan terus berkati kami semua Tuhan. Jaga lindungi kami, sertai pelihara kami Tuhan, jauhkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Tapi biar kiranya Tuhan Kau pimpin terus kami boleh tetap ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, biar kiranya Tuhan di waktu-waktu yang mendatang, khusus minggu depan, kami boleh datang bersama-sama Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Natal Tuhan, meskipun secara online, tapi kami yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kami Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Tuhan Kau ada, Engkau hadir tengah-tengah adik-adik Tuhan dalam ibadah online kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami terima sepenuh berkat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.